Bahas soal ulangan matematika kelas 8. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5P ditambah Q sama dengan 10, 14P ditambah 3Q sama dengan 18 adalah. Nah, ini adalah bentuk soal SPLDF, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Variabel yang dipakai di sini adalah P dan Q. Nah, pembahasannya kita gunakan dengan metode eliminasi dulu ya. Kita cek ya SPLDF yang pertama. Ini nilai P dan Q-nya disandingkan dengan yang kedua, SPLDF yang kedua. Ini nilainya lebih dikit yang Q, maka kita samakan nilai variabel Q. Yang pertama kita kalikan 3 semuanya, kemudian yang kedua kita kalikan dengan 1. Nah, di sini 5P dikalikan 3 nilainya adalah 15P ya. Nih, 5P dikalikan 3 itu 15P. Kemudian ditambah ini Q ya. Q kita kalikan dengan 3 itu nilainya 3Q. Kemudian 10 dikalikan 3 itu sama dengan 30. Nah, ini SPLDF yang baru ya. Masing-masing kita kalikan dengan angka 3. Selanjutnya, yang SPLDF yang kedua ini kita kalikan dengan 1 ya masing-masing. 14P kalikan 1 tetap ya 14P. 3Q dikalikan 1 3Q. 18 kalikan 1 juga 18. Nah, di sini sudah kita hitung ya, dan sudah sama nilai variabel Q-nya. Selanjutnya kita eliminasi dengan cara dikurangi ya, karena di sini sama-sama positif. Maka 15P kita kurangi 14P itu nilainya adalah P. 3Q dikurangi 3Q habis ya. Kemudian 30 dikurangi 18 itu adalah 12. Maka nilai variabel P itu sama dengan 12. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan metode substitusi. Nah, kita ambil sistem persamaan linear dua variabel ini yang pertama ya, karena di sini nilainya angkanya dikit ya, sedikit, maka kita pakai yang pertama. Nah, kita tulis kembali. Kemudian variabel P sudah kita temukan 12. Nah, di sini kedudukan variabel P kita ganti dengan 12. Maka 5 kita kalikan 12 itu adalah 60. Nah, ini masih sama ya. Kemudian Q sama dengan, nah ini kan nilainya positif di ruas kanan. Kita pindahkan sekarang menjadi dikurangi. Maka 10 dikurangi 60 nilainya adalah negatif 50. Sehingga nilai variabel Q-nya itu sama dengan negatif 50. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12, negatif 50. Kita lanjut soal yang kedua. Luas sebuah lingkaran adalah 2464 cm persegi. Yang ditanyakan keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik centimeter. Nah, simak pembahasan. Luas lingkaran sudah diketahui adalah sama dengan 2464 cm persegi. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah pi dikali r pangkat 2. Nah, di sini disamakan dengan yang sudah diketahui 2464 cm persegi. Selanjutnya nilai pi itu kita pakai 22/7. Nah, dikalikan r pangkat 2 sama dengan 2464 cm persegi. Kemudian r pangkat 2 ini masih sama ya, sama dengan, nah kita akan mencari nilai ini agar mendapatkan nilai sederhana, maka kita gunakan dengan pengakaran ya, yaitu 2464 kita bagi ya dengan 22/7. Nah, setelah itu agar mudah diselesaikan, kita rubah pembagian menjadi perkalian menjadi
2464 dikalikan ya 7/22. Maka hasil dari perhitungan ini adalah 784. Nah, karena di sini masih ada nilai pangkat 2 ya, maka untuk menghilangkan kita buat pengakaran ya. R kuadrat diakarkan menjadi R. Kemudian sekarang akar dari 784 itu adalah 28. Maka kita temukan nilai R atau jari-jarinya itu sama dengan 28 cm. Selanjutnya, keliling lingkaran itu rumusnya sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, 2 dikali Pi-nya tetap menggunakan 22/7 dikali R yang sudah kita dapat 28 cm. Maka hasilnya sama dengan 176 cm. Yang ketiga, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Untuk pembahasannya disimak. Luas alasnya itu bentuknya persegi panjang, maka rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini luas alasnya sudah diketahui 24 cm persegi sama dengan P dikali panjangnya sudah diketahui lebarnya ya, yaitu 4 cm. Nah, maka P sama dengan 24. Nah, ini kan perkalian. Kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Maka 24 dibagi dengan 4 nilainya adalah 6. Maka panjang sisi yang diketahui berikutnya adalah 6 cm. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari keliling alas ya, yaitu sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, di sini nilai panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 4. Maka 6 tambah 4 adalah 10. Nah, 10 dikali 2, maka keliling alasnya adalah 20 cm. Nah, untuk luas permukaan yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Maka rumusnya adalah 2, nih nanti dihafalkan ya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, 2 dikali luas alasnya 24 ditambah keliling alasnya 20 dikali tinggi prismanya adalah 10. Nah, hasil perhitungan perkaliannya 2 kalikan 24 itu adalah 48, 20 dikalikan 10 adalah 200. Maka 48 ditambah 200, hasil akhirnya adalah 248 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma itu adalah 248 cm persegi. Kita lanjut soal yang keempat. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AB sama dengan 7 cm dan AC sama dengan 25 cm, maka panjang BC adalah. Nah, pembahasannya kita mengingat kembali ya, konsep teorema Pitagoras. Nah, di sini sudah kita buatkan ya, ada sisi miring, sisi depan, sisi samping. Jika yang ditanya adalah sisi miring, maka dijumlahkan semua sisi yang diketahui. Jika yang ditanyakan adalah sisi samping, ya, maka nilai sisi miring harus dikurangi dengan sisi yang lain. Begitupun yang sisi depan, ini juga sisi miring dikurangi dengan sisi yang lain. Nah, nanti kalau sudah dibuatkan nilai pangkatnya masing-masing, pangkatnya 2, nanti untuk mencari nilai panjang sisinya, ya, maka harus diakarkan seperti ini. Nah, ini mengulang kembali ya konsep teorema Pitagoras. Kita langsung ke pembahasan soal ya. Nah, nilai di sini adalah BC pangkat 2 ya, rumusnya ini yang ditanyakan panjang BC, maka konsep teorema Pitagorasnya BC pangkat 2 sama dengan, nah, BC di sini nilainya adalah sisi depan ya, maka sisi miring ya dikurangi dengan sisi yang lain. Nah, maka di sini nilai AC-nya ini akan sisi miring. Nah, maka 25 pangkat 2 dikurangi sisi yang lainnya 7 pangkat 2. Maka 25 pangkat 2 itu adalah 625, 7 pangkat 2 adalah 49. Kita kurangi, hasilnya adalah 576. Nah, akar dari 576 itu adalah 24 cm.
Jadi panjang BC adalah 24 cm. Soal yang kelima, sebuah kapal berlayar ke arah selatan sejauh 250 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 200 km. Berapa jarak kapal sekarang dari tempat semula? Nah, disimak pembahasannya. Nah, untuk arah mata angin ya, kita lihat di sini ada arah selatan ya, yaitu 250 km. Nah, arah ke selatan ini 250 km. Kemudian berbelok ke timur ya, berbelok ke timur dari arahnya ke kanan sini sejauh berapa? 200 km. Nah, akan membentuk sebuah segitiga ya, karena yang ditanya adalah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, di sini awal mula di sini. Nah, untuk menuju ke sini berarti membentuk sisi miring. Nah, seperti ini. Kembali lagi mengingat ya, konsep dari teorema Pythagoras tadi udah dibahas ya, ini kita munculkan kembali. Nah, selanjutnya rumusnya adalah yang ditanya adalah sisi miring, maka sisi miring ini kita simbolkan C pangkat 2 sama dengan sisi yang lain dijumlahkan dipangkatkan 2, maka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka sama dengan akar dari 250 pangkat 2 ditambah 200 pangkat 2. Maka akar dari 62.500 ditambah 40.000. Nilai akarnya adalah 102.500. Nah, kita coba lihat di kalkulator, hasil akhirnya adalah 320, nah di sini kan 51562 dan panjang ya, kita bulatkan menjadi 16 km. Nah, jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 320,16 km. Nah, ini pembahasan 5 soal ulangan matematika kelas 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya untuk meraih prestasi ya. Kalian tetap berlatih untuk terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.